Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Selamat jumpa kembali dalam acara Dokter Anda Menyapa malam hari ini yang diselenggarakan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan bekerja sama dengan TVRI Sulawesi Selatan, Mediasi Pakainga, dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Kota Makassar. Pemirsa, seiring dengan kemajuan teknologi, maka dunia kedokteran juga mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Dan ternyata bahwa kita mengetahui ada namanya stem cell yang kini menjadi salah satu alternatif dalam pengobatan di dunia kedokteran. Kita tahu bahwa masih ada beberapa banyak penyakit yang hingga saat ini belum dapat disembuhkan dengan obat-obatan yang ada sekarang. Nah, untuk mengetahui lebih jauh apa dan bagaimana stem cell itu, maka pada malam hari ini di acara Dokter Anda Menyapa, kita akan membahas tentang stem cell sebagai terapi dan kedokteran regeneratif. Dan untuk itu pemirsa, alhamdulillah bersama saya malam hari ini di studio telah hadir seorang pakar kita yang spesialis bidang stem cell ini. Saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Dr. Marhain Harjo, Master Biomed, PhD. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dok? Baik. Nah, ini Mas expert ya, pakarnya di bidang stem cell ini. Ini PhD-nya memang berhubungan dengan stem cell itu sendiri ya, Dok ya? Jadi saya mengambil PhD saya itu di Okayama University, khusus di cell biology, khususnya stem cell. Khusus memang stem cell. Dan untuk di Makassar sendiri, dokter di... saya ketua Stem Cell Center Universitas Hasanuddin, sekaligus sebagai ketua laboratorium biokimia Fakultas Kedokteran Unhas. Ya, selamat datang, dan tentunya nanti kita sharing banyak dengan pemirsa tentang stem cell ini sebagai salah satu alternatif terbaru terapi dan kedokteran regeneratif. Dan pemirsa, seperti biasa Anda boleh berinteraktif langsung dengan narasumber kami melalui pesawat telepon 858887 atau buat Anda yang berada di luar kota Makassar di 0411858887. Baik, kita berbicara stem cell. Stem cell ini istilah awamnya sel puncak ya, Dok ya? Sel punca. Sel punca, bukan ya, puncak ya. Bukan. Sel punca. Nah, ini kita pengen tahu dulu ini, apa ini sebenarnya sel punca atau stem cell itu sendiri? Silahkan, Dok. Iya. Sebenarnya kalau kita berangkat dari latar belakang background kitab suci, sebenarnya Tuhan sudah menitipkan, walaupun tidak secara lugas, bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Jadi tidak pernah ada yang tidak bisa teratasi. Nah, sel punca ini merupakan sebuah jawaban daripada apa yang dikatakan oleh Allah itu. Karena dari sel punca ini dia bisa beregenerasi menjadi segala macam sel yang ada dalam tubuh kita, bisa memperbanyak dirinya dengan cepat dan bisa meregenerasi dirinya. Kalau dalam kitab suci ya, dikatakan bahwa Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati. Nabi Haidir itu bisa hidup abadi. Beberapa orang yang masuk ke dalam gua itu bisa hidup sampai bertahun-tahun dan tidak mati kan. Nah, apa rahasianya? Yaitu dengan sel punca ini. Nah, sel punca ini sebenarnya ada di mana sih, Dok? Di dalam tubuh kita di mana gitu lokasinya? Dalam tubuh kita itu yang paling pertama tentunya pada saat kita dalam bentuk embrio. Embrio berarti masih janin. Jadi sudah menjadi zigot kan? Bertemu sperma dengan itu ada namanya inner cell mass. Dari inner cell mass itu akan ditemukan sejak pembuahan berarti, dokter ya? Pembuahan. Nah, itu ada sel yang bisa membentuk 3 macam lapisan dari sel, dari jaringan tubuh kita, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, itu yang dinamakan sebagai embryonic stem cell. Ini
awalnya. Itu embrioniknya ya. Kemudian setelah dia menjadi manusia secara utuh, maka ditempatkanlah beberapa unit-unit dari tubuh kita itu apabila terjadi emergensi kerusakan. Iya. Itu yang dinamakan sebagai tisu stem cell. Jadi semua Tisu stem tisu cell. sebenarnya mempunyai stem cell. Misalnya apa, Dok? Misalnya jantung. Jantung, bisa dari jantung. Itu bisa mempunyai cardiac stem cell atau biasa dinamakan progenitor cell untuk sel jantung. Iya. Tapi dia mempunyai keterbatasan. Yaitu dia hanya bisa berdiferensiasi dari cardiac stem cell itu menjadi sel jantung saja. Jadi dia satu arah saja. Oh, jadi kalau jantung berarti harus ke jantungnya. Begitu juga Oke. di hati ada Iya. namanya hepatic stem cell. Iya. Di saraf, di otak ada namanya neural stem cell. Iya. Jadi semua tisu itu sudah ada stem cellnya masing-masing. Ini untuk meregenerasi kerusakan-kerusakan yang Kerusakan selalu yang terjadi terjadi. pada sel. Oke. Cuma persoalannya jumlahnya terbatas. Sangat terbatas, Sangat dokter terbatas. ya. Oke. Pada suatu saat ketika kerusakannya itu melebihi toleransi, maka dia membutuhkan stem cell dari tempat lain. Dalam tubuh juga banyak. Karena berarti lebih banyak stem cell Iya. yang dibutuhkan ya, Dok Jadi ya. kalau ada tadi namanya tisu stem cell, ada yang namanya somatic stem cell. Ada lagi yang misalnya bone marrow, adipose tissue. Iya. Itu mempunyai stem cell yang bisa didelivery ke organ-organ Ke organ-organ yang lain. mengalami- Jadi intinya tidak perlu khawatir sejak embrio, Dalam berarti tubuh sendiri. sejak bayi ya, kalau dia udah keluar sampai usia tua pun juga bisa sudah dapatkan sel memberikan punca kita, ini ya. ya. Cuma Ya. nanti kan ada syarat dan kondisi yang mungkin berlaku, Nah. Dok. Nah, kita kembali bahwa stem cell ini sekarang menjadi terapi dan kedokteran regeneratif. Sebenarnya kedokteran regeneratif itu apa sih, Dok? Oke, jadi kedokteran regeneratif itu berkembang setelah kedokteran kuratif, kemudian kedokteran rehabilitatif sudah mencapai batas maksimal untuk memperbaiki sistem tubuh kita. Iya. Jadi ada tahap di mana tidak bisa lagi dijadikan obat itu sebagai salah satu terapi. Misalnya dalam keadaan end-stage, misalnya pada stroke, ya, kemudian pada hepatoma, pada yang kerusakan-kerusakan jaringan yang hanya membutuhkan transplantasi organ sebagai satu-satunya jalan. Nah, persoalannya sekarang ada keterbatasan dari organ transplantasi itu. Dari mana orang yang mau mendonor? Donornya ya. Kalau 1-2 orang mungkin Iya. boleh teratasi, tapi kalau banyak yang meminta untuk melakukan transplantasi, maka akan terjadilah seperti ini, pencurian organ dan lain Dan sebagainya. Nah, ketiga itulah dipopulerkan istilah kedokteran regeneratif. Itu kenapa harus mengganti ke seluruh jaringan kalau misalnya hanya sebagian sel saja yang rusak. Oke. Dengan adanya stem cell ini diharapkan dia bisa merepair, memperbaiki ya. sel-sel yang rusak itu sehingga jaringan tidak perlu harus Tidak perlu jaringannya terus yang langsung Iya. diambil ya, tapi dengan kalau misalnya sel-selnya aja. mobil kan, Aha. mobil rusak, businya saja yang rusak, masa harus ganti? Masa semuanya Semua mobilnya, ya. businya Oke. aja Ganti yang mobil di- baru gitu, Dok ya. Iya. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang latar belakangnya sel punca ini atau stem cell ini dijadikan sebagai terapi kedokteran regeneratif itu sejak kapan gitu? Kok kita Makassar mungkin baru dengar gitu, di Indonesia juga mungkin baru 2-3 tahun belakangan ini kita mendengarnya. Dan bagaimana halnya dengan di luar? Apakah di luar itu memang sudah sangat-sangat hebat? di- Boleh cerita, Dok, Kalau latar di luar negeri belakangnya? zaman saya, karena saya pernah di Jepang sampai PhD, setelah itu di Malaysia 4 tahun saya bekerja di pusat terapi sel di University Kebangsaan Malaysia dan beberapa kali ke center-center yang lain, bahwa bidang ini sangat berkembang dan mempunyai community sendiri. Iya. Kalau misalnya di Indonesia ada komunitas misalnya Ikatan Ahli Bedah, Iya. kemudian penyakit dalam punya, POGI juga punya Iya. untuk kebidanan. Maka di luar negeri itu ada Ada komunitas juga, untuk dokter. dokter yang berkecimpung di dalam regeneratif medicine. Oke. Dan dia mempunyai pertemuan tahunan dan punya sekolah sehingga menghasilkan spesialis dalam
bidang tersebut. Iya. Nah, di Indonesia sendiri gimana latar belakangnya? Di Indonesia sebenarnya kita sudah mengenal istilah sel transplant itu sejak tahun 80. 80-an kemarin Ketika ya. Cipto waktu itu mengembangkan terapi terhadap thalassemia. Jadi ada namanya bone marrow transplantation. Itu sebenarnya teknologinya sudah kita kuasai, malah lebih maju dari Malaysia. Malaysia datang belajar sama kita waktu itu. Ketika masih namanya bone marrow transplantation. Tapi kita stagnan di situ. Tidak berkembang Tidak kemudian berkembang. ya, Dok, ya. Sementara orang di luar sudah memisahkan bahwa dalam bone marrow cell itu bukan cuma ada hematopoietic stem cell saja, tapi juga ada mesenchymal stem cell. Kalau hematopoietic diharapkan akan berkembang menjadi sel darah merah, sel darah putih dan lain sebagainya. Sementara yang mesenchymal ini bisa berkembang menjadi seluruh jaringan. Nah, ini stem cell sendiri di rumah sakit yang ada di Indonesia itu sudah mulai dilakukan? Beberapa rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah seperti Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di itu RSCM. RSCM untuk Jakarta, kemudian di Surabaya, Unair itu sudah ditetapkan menjadi 2 rumah sakit yang sudah bisa melakukan transplantasi untuk saat ini. Di Makassar sendiri? Nah, untuk Makassar itu diproyeksikan beberapa tahun ke depan dengan ditunjuknya 13 rumah sakit selain Cipto dengan RSCM, RSCM dengan Dr. Sutomo. Makassar merupakan salah satu dari 13 rumah sakit yang bisa melakukan terapi ini di masa depan. Dan tentunya kita perlu sosialisasi lebih banyak tentang apa dan bagaimana stem cell ini atau sel punca ini, Dok, ya. Karena memang beberapa penyakit-penyakit misalnya yang sampai sekarang tadi kita sampaikan bahwa belum ditemukan obatnya, itu bisa masuk ke alternatif untuk sel puncak ini, stem cell. Tapi kita pengen tahu bagaimana sebenarnya mekanisme kerja dari stem cell itu, Dok. Iya, jadi stem cell ini ibaratnya seperti tim yang meregenerasi sesuatu ya. Jadi misalnya jantung kita rusak ya, terjadi infark miokard misalnya, kematian daripada otot jantung. Maka kalau kita mentransplantasi stem cell itu yang mempunyai marker CD34, maka dia akan masuk ke dalam jaringan infark tadi, kemudian akan homing di situ, berlabuh di situ, dan kemudian dia akan berdiferensiasi menjadi sel otot jantung yang baru. Nah, dengan demikian jaringan infark tadi itu akan membaik. Dengan demikian maka fungsi otot jantung kembali normal. Itu yang terjadi dan hampir di semua jaringan seperti itu. Apakah di hati, apakah di paru. Prinsip kerjanya sama, Dokter, prinsipnya sama. Jadi dia menggantikan sel rusak dengan sel yang baru. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan sel baru dari misalnya donor kepada resipien gitu? Apakah setiap orang boleh menjadi donor dan setiap resipien juga boleh menerima semua orang gitu? Gimana, ini Dok? yang kita kurang sadari di Indonesia, bahwa sebenarnya ada aturan mainnya untuk seperti itu. Untuk menjadi donor tidak serta-merta bahwa saya bersedia menjadi donor terus Anda bisa menjadi donor, karena harus ada kriterianya. Pertama, biasanya dia umurnya masih dalam usia produktif. Tadi kemudian sebelumnya, Dok, jadi bisa sel punca ini bisa dari dalam tubuh sendiri, bisa dari orang luar lain, ya. Jadi kalau yang dari dalam tubuh sendiri tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah ya. Karena dia punya sendiri. Keuntungannya? Keuntungannya bahwa dia bisa mentransfer sel punca itu tadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya tadi saya katakan bahwa dia mengalami penyakit diabetes mellitus. Artinya sel pankreasnya rusak, sehingga memproduksi insulin kurang. Nah, sebenarnya kalau menunggu dia meregenerasi sel pankreas itu bisa butuh lama, karena waktu lama nah, kita buat suatu shortcut, kita ambil dia punya adipose tissue atau dari bone marrow ataupun dari darah perifer, kemudian kita isolasi dia punya mesenchymal stem cell. Nah, mesenchymal stem cell ini kemudian kita akan perbanyak di luar. Jadi kalau di dalam kan prosesnya tidak seperti apabila di
perbanyak di Iya, luar. berarti kita- lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya efek sampingnya mungkin efek sampingnya lebih nggak ada. Kemudian akan karena ditransplant kembali ke iya, dalam jadi efek pasien. penolakan tubuhnya nggak ada Hampir karena tidak memang dari ada. dalam dirinya sendiri, Iya. dokter ya. Tapi kerugiannya ada nggak? Kerugiannya tadi yaitu kalau dia usianya sudah tua misalnya, Oke. kan, berarti tidak masuk lagi dalam kriteria yang tadi kan, Iya, oke. yang donor. Nah, Jadi dia tidak mungkin lah jaringan tua merepair jaringan yang 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 tua kan? dan mau diharapkan Iya. kembali seperti semula, dokter ya, seperti normal semula. ya. Oke. Jadi itu kerugiannya. Berarti kita butuh juga donor dari luar. Nah, itu ini yang kita inginkan. kondisi atau syarat yang diperlukan untuk donor dari luar ini seperti apa Kalau sih, di dok? luar negeri itu sudah seperti dengan aturan transfusi darah, bahwa orang golongan darah A harus sesuai dengan apa donor dari golongan darah A. Jadi juga. banyak syarat Seperti ya, dok itu, ya. iya. Kita tahan dulu, dok. Oke. Kita terima telepon yang masuk dulu. Silahkan di 878887 atau buat Anda yang di luar kota Makassar di 0411878887 dengan tema atau topik malam hari ini stem cell terapi dan kedokteran regeneratif. Ya, halo. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? dengan Raihan. Raihan, silahkan Ki. Ya, selamat malam dok. Malam. Nampaknya terputus nih Raihan. Ya, silakan Anda boleh coba lagi di 878887 atau 0411878887. Ya, silakan penelpon berikutnya. Ya, selamat malam. Halo. Halo. Ya, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Ya, ini dengan Pak Hai di Bajigau. Iya, silahkan Ki Pak. Ya. Jadi kalau orang dewasa, kira satu hari itu berapa ion yang harus ion itu harus saya gugur atau sejak dari terbentuk sampai dia lahir, jadi usia sampai usia di bawah balita sampai dengan usia dewasa itu kira-kira ion dalam tubuh sel itu dia gugur atau dia mati itu berapa ribu ion per hari atau per detik ya atau per sekon. Ya. Ya, itu saya Oke, hanya itu Pak. Cukup jelas dok pertanyaannya? Ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, silahkan Ya penelpon. dari Bapak yang Pak Hai. Pak Hai Mungkin ya. kita cukupkan 3 penelpon dulu dok. Iya. Iya, untuk sesi pertama ini. Silahkan. Jadi ilmu penelpon, tentang sebelum kita jawab, kita cukupkan dulu 3 penelpon Oke, untuk silakan. sesi pertama ini. Silahkan. Halo. Ya, silahkan penelpon berikutnya. Halo. Iya. Halo. Oke, silahkan langsung dijawab aja dok. Oke, jadi Dari Pak Hai di Hai, Bajigau. saya Iya. keilmuan saya ini di bidang sel, bukan Oke. di bidang ion. Iya. Mungkin kalau Bapak mau konsultasi mengenai ion itu mungkin ada yang bertanggung jawab sendiri. Cuma saya katakan bahwa dalam hal sel stem cell itu bisa beregenerasi melipat gandakan dirinya itu hanya dalam waktu 3 hari bisa menjadi jutaan dari 3 hari bisa menjadi jutaan. sel dari Sel, iya. hanya sekitar 125.000 sel. Itu kalau kita culture dengan media yang bagus, maka dia bisa menjadi 8 juta dalam waktu 3 hari saja. Oke. Jadi kemampuan sel ini untuk berproliferasi atau memperbanyak dirinya sangat luar biasa. Oke. Dan itu berarti misalnya pada saat diambil dari sel punca itu diambil dari donor Iya. untuk dimasukkan di resipien. Nah, itu memang butuh waktu yang lama juga, Dok. Ya, itu tergantung. Oke. Kalau kita mau mengambil sel itu kemudian kita isolasi yang benar-benar mesenkema stem selnya, kemudian kita memperbanyak itu ada yang membutuhkan waktu 3 minggu sampai 1 bulan. 3 minggu sampai 1 bulan dah. Sebelum dilakukan transplantasi. Transplantasinya. Tapi kalau Oke. kita mau mengatakan bahwa tidak perlu dilakukan intervensi, Isolasi. nah itu bisa langsung saja begitu ditransfer dalam bentuk
apakah dari full bone marrow atau adipos, kemudian masukkan dalam mesin. Mesin ini akan sebagai mesin separator untuk memisahkan stem cellnya, maka bisa langsung. Jadi masuk ke dalam mesin tersebut, Bisa langsung. bisa langsung dipisahkan, masuk lagi ke dalam Oke. sel dengan Berarti- harapan dalam tubuh, Oke. dalam harapan dalam tubuh itu akan diperbanyak. Oke, berarti tergantung case-nya masing-masing dokter ya? Tergantung case-nya Oke, baik. masing-masing. Sudah ada yang bergabung bersama kita dok, silahkan. Halo? Ya, halo? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, Dengan siapa di mana? Raihan. Pak Raihan ya, keputus tadi Pak ya? Keputus Putus lagi. Silahkan Anda boleh coba di 858887 atau buat Anda yang di luar kota Makassar di 0411858887. Oke. Silahkan Anda boleh coba lagi. Ya, sudah ada yang masuk? Halo? Halo? Iya, iya, sambil menunggu kita lanjut dok tentang Iya. tadi dokter mengatakan berarti ada proses sendiri untuk penyimpanan daripada sel puncak Iya. itu. Nah, gimana itu dok? Nah, itu istilahnya dengan istilah banking. Banking. Jadi kalau saya punya visi ke depan, kalau suatu saat nanti saya nggak mau menyusahkan diri saya, nah, maka biasanya kita mengambil dari cord blood. Dari cord blood berarti Jadi, dari plasenta sejak kita ya? lahir itu, kalau orang tua kita punya visi ke depan, Iya. maka dia sudah siapkan bahwa suatu saat nanti misalnya anak saya mengalami penyakit degeneratif yang berbahaya, maka dia bisa mengambil dari banking tadi, Iya. dari cord blood banking. Jadi sejak lahir diambil plasenta, diambil cord bloodnya, kemudian disimpan di dalam sebuah liquid nitrogen cair dalam suhu seperti itu, bahwa sel itu akan bertahan seperti bentuk semula forever. Oke, Jadi jadi bisa sampai 20 tahun. mirip-mirip 50 bank tahun. darah ya. Ini Iya. bank plasenta itu dok, Ini stem bank bank sel. sel, Iya. bank sel dokter ya. Iya. Dan itu di Indonesia atau masih di luar negeri yang ada? Di Indonesia sekarang sudah dikembangkan di beberapa tempat oleh perusahaan-perusahaan farmasi besar seperti Kimia Farma, kemudian Prodia, kemudian Kalbe. Dia membentuk, tapi itu yang kita namakan sebagai private cell banking. Private cell banking. Jadi orang membayar untuk menyimpan dia punya sel. Yang di luar negeri, yang Iya. selain private cell banking tadi, ada juga public cell banking. Oh, ada publik. Jadi ini seperti blood Bedanya bank, dok? ya. Bedanya yang satu komersil, yang satu tidak terlalu komersil, Oke. maksudnya terjangkau. Kita punya bayangan bahwa ke depan ini penyakit degeneratif ini bukan lagi merupakan sebuah kasuistik, Iya. tapi sudah menjadi satu hal yang seperti penyakit-penyakit yang lain. Penyakit yang lain. Dalam hal ini private banking tidak bisa lagi mengatasi seperti itu, karena kita tidak mungkin hanya menterapi orang kaya aja kan. Iya, betul. Kita punya masyarakat yang di bawah garis kemiskinan, kalau dia menderita diabetes apa, Dan di situ ada subsidi dari pemerintah ya dok ya? itu yang kita inginkan, bahwa ada kebijakan daripada national insurance kita untuk memfokuskan juga pada public banking tadi. Iya. Nah, itu sudah kita undang Untuk datang pada nanti datang 2829 itu. 2829 ada untuk ketua acara internasional ini BPJS-nya ya. Untuk Oke. apakah dia mau menghabiskan dana BPJS itu hanya untuk cuci darah saja, Atau mungkin atau berpikiran lebih berpikir ke depan, ke depan ya. menginvest, Oke. ya. Iya. Sudah ada yang Oke. bergabung bersama kita, Silakan. silahkan. Iya, halo. Iya, dokter Anda menyapa. Halo. Ini nampaknya terputus, mungkin dulu ada masalah di jaringan ya. Silakan, tapi Anda boleh coba lagi di 041187888887. Iya, terputus lagi. Halo. Halo. Iya, sudah ada yang bergabung, silahkan. Halo. Halo, Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Saya Rina. Rina, iya, silahkan Ki.
Iya, saya mau tanya untuk acara tanggal 28 itu Iya. terbuka untuk umum atau hanya peserta dari bidang medis? Oke, baik. Ya, cukup itu aja Mbak Rina atau ada pertanyaan yang lain? Enggak. Mbak Rina ini Di acara itu kalau dibolehkan boleh saya tanyakan. Ya, Mbak Rina ini saintifik ya atau masyarakat awam yang tertarik dengan stem cell? Karena suami saya mungkin diabetes. Oke. Baik, bagus sekali Ibu ya. Nanti kita tunggu jawaban dari dokter ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada penelpon lagi? Iya, langsung aja dok. Oke, terima kasih Pak Rina ya. Halo, Jadi kita punya ada telepon yang masuk? Iya, ini teleponnya terputus. Iya, silahkan dok. Jadi kan tanggal 28, 29 Mei itu Jadi ada kita acara punya apa sih dok? acara namanya The First Makassar International Conference. The first ya? The First. Oke. On Stem Yang Cell and pertama. Regenerative Medicine. Jadi acaranya itu ada 2 hari. Ada 2 hari. Hari pertama itu kita 28. khususkan kepada International Scientific Seminarnya. Nah, Jadi itu mengundang pakar-pakar Jadi- dunia untuk berbicara di Makassar. jadi lebih kepada ilmuwan ya dokter ya? Saintisnya. Dan pada hari kedua itu kita ada public symposium. Ini ditujukan untuk masyarakat Tanggal awam. 29 berarti Ya. dokter ya? Dan kita Oke. akan mengundang semua center yang melakukan terapi stem cell di Indonesia. Semua center berarti Nah, termasuk dari dari Surabaya, Itu akan datang Dr. Pur yang khusus untuk diabetes. Beliau yang akan Oke. berbicara langsung tentang pengobatan yang sudah dibuat di Surabaya. Kemudian dari RSCM Ya. itu Dr. Ismail, Ya. ketuanya juga akan datang. Tapi dia ke arah penyakit-penyakit Ya. ortopedi. Ya, kalau tulang mengalami Iya. kaki X atau bagaimana untuk Di repair daerah dengan- lutut, Iya. tulang juga semua ya dokter Semua ya? tulang. Oke. Itu akan datang pakar-pakar dari Indonesia yang untuk berbicara dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia. Jadi akan mudah dimengerti oleh masyarakat. Dan tentunya bukan awam. hanya bahasa Indonesia karena acaranya untuk awam berarti lebih memasyarakat bahasanya lebih masyarakat. awam gitu Dan ya tentunya dokter dengan pakar-pakar kita juga dari UNHAS. ya? Iya. Ada Dr. Foni yang Iya, ahli bedah plastik, kemudian Dr. Arif Santoso yang ahli paru, saya sendiri dalam regenerasi hati. Iya. Acaranya di mana itu dok? Di rumah sakit? Acaranya di Hotel Clarion. Di Hotel Clarion Iya. tanggal 29 Mei ya? 28 yang 29 28 untuk ilmuwan dan Iya. 29 untuk masyarakat awam. Ya, sudah ada telepon yang masuk? Ya, silahkan. Halo. Iya, Anda boleh coba lagi, silahkan. Halo. Iya, ini terputus lagi dok ya. Nah kita lanjut. Ini dok kalau misalnya berminat, jangan Iya. sampai kehabisan tempat gitu. Iya, karena terbatas. Nah, karena terbatas dokter Iya. ya. Nah ini gimana cara registrasinya? Jadi kita memberikan seat itu ada 500 seat untuk yang acara saintifiknya Untuk saintifik, dan 500 seat untuk publik untuk masyarakat awam. masyarakat awam. Oke. Nah, Anda bisa mengunjungi website kami. Iya, jadi selain yang tertera di bawah ini kontak personnya, Iya. Dokter Marhain juga bisa mengunjungi website dokter ya. Iya. Websitenya apa itu dok? med.unhas. Oke. med.ac.ac.id Iya, iya. stem Stem cell. cell. Oke. Itu akan nanti masuk ke dalam website kita dan di situ ada informasi mengenai tanggal pelaksanaan, kemudian berapa biayanya, kemudian kemana dikirim, Oke, termasuk rundown acaranya ya, dan siapa-siapa saya siapa-siapa yang akan yang bicara. narasumber yang akan berbicara. Iya, Oke. salah satu yang akan berbicara itu adalah Iya. pakar anti-aging dunia, Dr. Debbie Pakar. Finsky. Dokter Debbie Finsky ikut ya? Iya. Oke, jadi buat Anda, ya, jadi buat Ya. Ibu Rina tadi yang ingin mengikuti seminar awam yang berhubungan dengan stem cell karena tadi punya keluarga yang mempunyai penyakit DM, silahkan Anda boleh langsung mengunjungi websitenya atau menghubungi nomor telepon yang di kontak person yang tertera pada layar monitor Anda, layar televisi Anda. Ya, silahkan, sudah ada penelpon yang bergabung? Belum ada, dok. Ya, halo? Belum ada. Kalau gitu kita sambil bicara nih dok. Tadi kan dokter mengatakan bahwa ada beberapa syarat-syarat untuk yang donor yang dari luar yang bukan dalam diri pasien itu sendiri. Seperti apa itu syaratnya? Untuk persyaratan donor yang umum itu
pertama dia tidak menderita HIV, Tidak menderita penyakit HIV. kemudian Oke. hepatitis dan Hepatitis. penyakit-penyakit infeksi yang berbahaya lain yang bisa ditularkan. Oke, jadi penyakit infeksi yang ditularkan, dokter Kemudian ya. usianya masih dalam usia yang produktif. Usia Jadi produktif. usia Oke. 50 60 tahun ke atas sebenarnya kita tidak Tidak izinkan lagi dianjurkan, untuk dokter, menjadi ya. donor Oke. karena dia punya jaringan sebenarnya sudah jaringan tua. Oke. Kalau dalam teori telomer itu telomernya sudah semakin memendek. Jadi oke, dalam iya. dalam dunia stem cell itu dianggap tidak Tidak efektif. lagi. efektif lagi. Sudah ada telepon yang bergabung bersama kita, silahkan. Halo.